Tuhan Yesus, kita akan memasuki ibadah penyembahan kita pada hari ini, Minggu 23 setelah Trinitatis, dengan tema minggu kita, saling membangun dalam menantikan kedatangan Tuhan. Marilah kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 8 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersekutu di tempat ini memohon kepadamu dengan segenap hati kami. Berilah iman yang benar kepada kami dan teguhkanlah hati kami agar kami hidup dalam ketaatan yang penuh syukur dan sukacita sesuai dengan kehendak-Mu. Peliharalah kami sampai akhir hidup kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai 2.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu 23 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 18 sampai 20. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat 20 kita membaca secara bersama-sama. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukanlah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut tidak bercahaya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Fakultas Ekonomi Pembangunan USU.
Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 45 ayat 1 tambah ayat 3. Bapak, Ibu, Saudara terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang kita perbuat, yang mendukakan hati sesama kita, terlebih mendukakan Tuhan. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita saat teduh sambil berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 tambah 3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam hukum Taurat ke-5 sampai yang ke-10. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hukum Taurat yang ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 209 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sungguh lebih baik
kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar lagu pujian dari PP GKPI Pamen.
Untuk menyambut sabda Allah, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 274 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Gak sesuai jumlah dengan suara ya. Kurang semangat, sekali lagi dulu. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Terima kasih. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, pasal yang kelima, 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian boleh mengikuti di dalam hati masing-masing, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.
Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema kita pada hari Minggu ini adalah saling membangun dalam menantikan hari Tuhan. Di awal firman Tuhan ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikir sejenak, untuk membayangkan sekilas, apakah mungkin sebuah bangunan yang megah, sebuah bangunan yang mewah mampu dikerjakan oleh satu orang. Lalu kita melihat apa yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Tentu Rasul Paulus mengirimkan sebuah surat. Rasul Paulus mengirimkan sebuah pesan ataupun nasihat memiliki latar belakang yang jelas. Jemaat Tesalonika pada masa itu adalah jemaat-jemaat yang masih hidup berkenan dalam kejahatan-kejahatan duniawi. Mengapa saya katakan kejahatan-kejahatan duniawi? Keadaan ataupun situasi yang miris pada saat itu membuat jemaat Tesalonika memiliki keterbatasan menggunakan ataupun memiliki pakaian, sehingga ketika ada orang yang sedang mencuci pakaian atau yang sedang mandi di sungai atau aliran air, maka baju itu akan dicuri. Lalu kita bisa bayangkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana orang yang bajunya diambil ketika dia sedang mandi di sebuah sungai atau kita katakanlah aliran air bersih, dia harus pulang tanpa menggunakan busana. Maka pencurian adalah situasi yang begitu mencekam ataupun yang menjadi pengenalan akan jemaat Tesalonika pada saat itu. Sehingga Rasul Paulus mengirimkan pesan kepada mereka dan mengingatkan mereka tentang hari kedatangan Tuhan. Pengibaratan kedatangan Tuhan seperti pencuri di malam hari bukan hanya kita temukan di satu ataupun dua ayat dalam Alkitab ini. Kita bisa temukan itu dalam Matius, kita bisa temukan itu dalam Wahyu dan kitab-kitab lainnya. Bagaimana kedatangan Tuhan itu sering diibaratkan seperti pencuri di malam hari. Lalu kalau kita melihat situasi yang terjadi saat ini, pencuri tidak lagi bekerja di malam hari. Ya kan? Zaman sekarang siang bolong pun berani orang mencuri. Petang pun berani orang mencuri. Subuh jam 5 pagi yang biasanya orang sudah mulai bangun berrutinitas, mempersiapkan diri untuk berangkat kerja ataupun bersekolah, di situ juga pencuri sudah tidak ragu untuk mencuri. Kan kita saudara-saudari yang terkasih, bahwa kehidupan ini harus senantiasa berjaga-jaga.
bahwa kehidupan ini diperhadapkan dunia yang semakin tidak menentu dengan tingkat-tingkat kejahatan yang merajalela. Tetapi kita sering lalai, tetapi kita sering terlalu menikmati kehidupan ini jika kehidupan ini tidak mendatang pada kita. Ada di satu tempat masa sebuah budaya ketika kehilangan seseorang, namun tetangganya yang mengambil atau yang mencuri, dia hanya berdiam diri. Prinsip atau ini adalah bentuk ketidakpedulian, ini adalah bentuk ketidakkerjasamaan sesama. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, terkait dengan hari kedatangan. Tetapi semua itu kalau bahasa Bataknya kita katakan atau kita simpulkan pamalo malohu, terlalu menerka dan menetapkan hari kedatangan Tuhan. Bahkan itu bukan hanya dibuat film, namun dari kalangan orang Batak juga sudah pernah ada yang menetapkan kapan hari datangnya Tuhan. Seorang yang bernama Mangapi Sibuea, dia membuka sekte Pondok Nabi. Lalu dia mengatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu akan terjadi tanggal 10 November 2003. Namun sekarang sudah kita lihat, cara Tuhan menghitung hari itu tidak sama dengan manusia. 1000 hari bagi manusia itu 1 hari bagi Tuhan. Jadi tidak ada manusia sepintar dan sehebat apapun dia bisa menentukan kapan datangnya hari Tuhan. Maka sifat manusia ini cenderung ada yang ingin hari Tuhan itu segera, ada yang ingin hari Tuhan itu diperlambat. Janganlah dulu, saya belum lulus kuliah, saya belum menikah, saya belum memiliki anak, saya belum kaya, saya belum mapan dan lain sebagainya. Janganlah dulu kiamat Tuhan. Ada juga manusia yang begitu. Cenderung dia ingin memperlambat hari kedatangan Tuhan untuk meminta dispensasi kepada Tuhan terkait kehidupan yang belum tercapai. Ada juga manusia yang bodoh amat. Mau datang, mau enggak, yang penting aku berjalan terus. Tak perlu kupikirkan itu, ya datanglah hari Tuhan. Ya tidak datanglah situ, bodoh wae. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, apakah kita di bagian tipe manusia yang mana? Saya berharap kita tidak ada di ketiganya. Saya berharap kita tidak ada yang menerka dan memaksa hari datangnya Tuhan. Saya juga berharap kita tidak ada yang memperlambat molohata Batak mangelek debatah supaya hari Tuhan itu diundur-undur di dalam dunia ini. Saya juga berharap kita bukan orang-orang yang acu tak acu, peduli tak peduli tentang hari kedatangan Tuhan. Wujud dari kepercayaan orang Kristen adalah dia percaya dengan apa yang tidak dia lihat. Maka Alkitab ini tidak bisa kita cerna, tidak bisa kita percayai kalau berdasarkan pikiran dan logika kita. Semua ini bisa kita percayai hanya karena iman yang kita miliki. Maka gambaran orang Kristen juga dalam menanti hari datangnya Tuhan, dia harus memiliki iman yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka kita diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga. Kita diingatkan untuk senantiasa mampu menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak gelap ataupun yang membawa kegelapan. Dan itu sering kita dengar di dalam doa, jadikanlah kami garam dan terang di tengah-tengah dunia ini.
terang itu melambangkan cahaya dan pengharapan dari proses iman yang kita miliki. Maka biarkan iman itu tetap berproses dan bertumbuh di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita tetap setia, kita tetap menanti kedatangan Tuhan itu dengan berjaga-jaga, dengan memberikan yang terbaik di perjalanan kehidupan ini. Maka tadi saya membuka firman Tuhan ini dengan menanyakan, dapatkah seorang diri membangun sebuah bangunan yang mewah ataupun sebuah gedung yang mewah? Maka jawabannya tidak bisa dan tidak sanggup. Kita bukan disuruh menjadi superhero di dalam kehidupan ini, tetapi kita disuruh untuk mampu menjadi tim yang baik dan kuat. Maka itulah wujud nyata dari saling membangun dan saling menasehati. Jadi kalau misalnya kamu itu sayang dengan tetanggamu, kita itu sayang dengan orang tua kita, kalau salah dia, kita akan ingati. Karena harapan kita adalah dengan saling menopang dan saling menasihati, kita bersama-sama nanti jumpa di sorga. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, perlihatkanlah apa upayamu dalam saling menasehati dan saling membangun. Ya, kalau hanya mau sendiri saja ke surga, ya silakanlah, tidak peduli pada orang lain. Tetapi itu bukan cerminan dari orang Kristen. Karena orang Kristen itu hidup berlandaskan kasih dan hidup untuk menjalankan kasih. Maka jangan biarkan orang lain terlelap, terpudum. Jangan biarkan. Tetapi tugas kita adalah ketika kita dalam kesetiaan kita menanti hari datangnya Tuhan, kita juga melihat situasi atau sekeliling kita, melihat keadaan-keadaan yang mungkin sedang kacau, lalu kita menasehati dan menopang mereka sehingga kita bisa bersama di dalam kerajaan Allah. Maka nantikanlah hari datangnya Tuhan itu dengan tetap berbuat baik kepada sesama, dengan tetap mengandalkan kasih kepada sesama, karena itulah gambaran anak-anak terang. Dia akan memberi cahaya sedikit saja pun, tapi dia bisa memberi cahaya yang banyak di satu ruangan yang gelap. Dia bisa mempengaruhi satu ruangan yang gelap walau dengan sedikit cahaya. Maka jadilah anak-anak terang, terkhusus anak-anak muda yang sedang menempuh pendidikan di kota Medan ini, yang mungkin sedang bekerja. Jangan kacau, jangan galau karena situasi, dan jangan berubah menjadi orang jahat karena situasi, tetapi tetaplah menjadi orang baik dengan menjadi penasehat, menjadi penopang bagi sesama, terlebih orang Kristen. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau mengingatkan kami pada hari ini tentang hari kedatangan Tuhan, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Tuhan. Karena perhitungan manusia itu sangat berbeda dengan perhitungan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab kami adalah menanti dengan setia, menanti dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami senantiasa berjaga-jaga dengan dunia yang penuh kejahatan ini. Kami tidak menjadi sama dan serupa dengan dunia ini Tuhan, tetapi kami tetap mampu bercahaya dan kami tetap mampu menjadi anak-anak terang yang membawa pengaruh positif di tengah-tengah lingkungan kami. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, yang membimbing kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada saudara-saudari kami
di dalam perkuliahan mereka yang merantau secara khusus ke kota Medan ini Tuhan, yang jauh dari orang tua mereka. Kiranya Tuhan yang berkati mereka dalam pendidikan ataupun pekerjaan mereka Tuhan. Jangan biarkan zaman yang menguasai hati dan pikiran mereka, tetapi kamilah sebagai manusia yang mengendalikan zaman ini. Bapa yang baik, kami doakan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini dalam segala pergumulan dan pengharapan mereka. Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Begitu juga kami doakan gerejamu ini Tuhan, yang Tuhan pakai menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan jauhkan kesombongan daripada kami. Kiranya Tuhan jauhkan perpecahan daripada kami. Biarlah kami sadar Tuhan, bahwa gereja ini adalah gereja yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk semakin memanggil banyak jiwa-jiwa orang mengikut Kristus di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, Engkau berkati setiap program di tengah-tengah gereja ini. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan. Tuhan berikan kesatuan hati dan kerendahan hati. Inilah kehidupan kami Tuhan. Ampunkan kami dari setiap pelanggaran kami, agar kami semakin layak dan semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Serta pakailah hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1 tambah 3. Ku
Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memberikan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.